Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral masyayikh wal asatid al-afadil, para masyayikh, para asatid, para ustadzat, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmah, taufik, hidayah serta ma'unah yang telah Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita serta putra-putri kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita dan keluarga kita semua dari setiap keburukan, dari setiap penyakit, dan mudah-mudahan semoga wabah Covid ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita, dari negeri saudara-saudari kita muslimin muslimat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sam'an wa ta'atan, karena beliau Al-Ustadz Khalid yang biasa mengisi di malam hari ini sedang ma'dzur, maka sementara Al-Fakir pada malam hari ini menggantikan beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu dari para asatid, dari para orang-orang soleh, dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid din wa dunya wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum kita awali kajian kita di malam hari ini, kita membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap niat dan hajat kita, serta mudah-mudahan bi barakatil Fatihah semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjauhkan kita dari setiap penyakit, dari setiap wabah, serta mudah-mudahan keluarga kita, diri kita maupun saudara-saudari kita muslimin muslimat yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan oleh Allah asy-syifa, kesembuhan dan keselamatan serta afiat. Ala hadhihi as-salihah wa ala ma qadna wa aslafuna salihun wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Kita pada malam hari ini akan bertabaruk mengkaji dari kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang ditaklif disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jaradani Ad-Dimyati rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman.
Al-hadits rawahu Muslim. Hadis tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang menjaga kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Al-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hingga sampai saat ini kita masih dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan pandemi, diuji dengan wabah ini. Maka hendaknya kita jangan sampai berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita putus asa daripada rahmatnya Allah. Jangan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap hendaknya berhusnudzon kepada Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis juga menjelaskan kepada kita, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Maka kita berhusnudzon bahwasanya semoga apa yang terjadi di saat ini daripada wabah dan pandemi ini merupakan salah satu bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ini adalah salah satu bentuk tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita tetap istiqomah dengan segala keterbatasan, ya, dengan peraturan-peraturan yang ada, kita tetap beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjadi aji mumpung, bukan malah menjadi kesempatan. Wah, ini kesempatan wes. Kesempatan mumpung ada wabah digunakan alasan. Wes tidak usah ke masjid. Ya, karena memang pada dasarnya memang tidak senang sholat berjamaah. Jadi pas pandemi, ya, pas jadi alasan tidak ke masjid. Pas pandemi jadi alasan tidak hadir majelis taklim. Kenapa? Ada wabah, ada pandemi. Karena pas memang, ya, memang tidak pengen hadir majelis. Ya, jadi alasannya pas, bukan karena itu. Ya, alhamdulillah dengan segala aturan-aturan yang ada, kita tetap dijaga, kita tetap diatur agar tetap bisa mendirikan sholat berjamaah kita, agar tetap hadir di majelis taklim kita. Maka insya Allah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berada dalam ujian seperti saat ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sejak lama. Ya. Bukan hanya ketika ada wabah, ketika ada pandemi kemudian baru jaga kebersihan, ya, jaga kebersihan tangan, jaga kebersihan kaki, jaga kebersihan wajah, jaga kebersihan rumah, ya. Tidak hanya barusan. Sejak dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita at-tuhuru syatrul iman. Menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada hari akhir. Mengajarkan kepada kita untuk membersihkan, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tinggal maupun tempat ibadah. Kita jaga kebersihannya.
Bahkan dalam hadis yang lain diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan gangguan di jalanan umum, menyingkirkan gangguan di jalanan umum sedekah. Ini berpahala sedekah. Menyingkirkan gangguan anit tariq, di jalanan-jalanan umum, di jalanan saja. Kita kalau melihat ada sampah, kita kalau melihat ada batu yang mengganggu, ya, atau mungkin jarum yang mengganggu pengguna jalan, itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan, untuk menjauhkan agar tidak mengganggu orang yang jalan. Bahkan itu berpahala sedekah. Ya, jadi jangan kita remehkan. Alah, kan cuman sampah sedikit di masjid, apalagi di jalanan umum saja. Ya, jalanan umum yang dipakai orang-orang biasanya jalan, dipakai untuk berkendaraan, itu saja kita diajarkan oleh Nabi untuk menjauhkan daripada gangguan dari sampah, dari batu kerikil mungkin yang menghalangi atau mengganggu pengguna jalan. Itu kita diajarkan untuk membersihkan. Apalagi di masjid. Ya, apalagi di halaman masjid. Kita melihat ada mungkin sampah plastik, mungkin kita melihat bungkus makanan. Maka jangan kemudian kita males untuk mengambil, mungut, kemudian kita taruh di tempat sampah. Kita taruh di tempat yang benar, buang di tempat sampahnya yang benar. Ya. Dan sebaliknya, kita juga jangan mengotori masjid, jangan kita mengotori jalanan umum. Ya. Karena kita ketika membersihkan daripada jalanan umum, apalagi membersihkan masjid Baitullah, maka itu adalah pahala sedekah untuk kita. Maka berarti ketika mengotori, maka kita berdosa, berarti membuang gangguan, ya, yang bisa mengganggu orang lain, ya. Apalagi kalau sengaja malah, ya, mentang-mentang bisnisnya tambal ban, nanti di jalan kasih paku. Iya, kalau kena motor lah, kalau kena kakinya orang lah bagaimana, ya kan? Mentang-mentang bisnisnya itu, ya naudzubillah min dzalik, janganlah seperti itu. Insyaallah Allah akan memudahkan rezekinya. Justru kalau kita melihat gangguan yang seperti itu, Nabi mengajarkan wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Hilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalanan-jalanan umum, maka engkau akan dapatkan pahala sedekah. Apalagi di masjid. Ya, jangan kita meremehkan. Alah, kan cuman botol plastik, kan cuman gelas plastik. Hanya plastik saja kecil sedikit, paling kena angin mumbul. Ya, jangan kita remehkan. Karena siapa tahu ketika kita membuang sampah yang sedikit itu ke tempatnya, justru itulah yang mendatangkan ridhonya Allah. Siapa tahu ketika kita mungut sampah tadi, kemudian kita buang di tempatnya, justru itu yang mendatangkan pahala dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu? Karena kita tidak tahu dari amalan mana di antara amalan kita yang diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Tidak ada jaminan. Apa ada kemudian malaikat malam-malam laporan ke kita, Pak, jenengan, amal jenengan yang ini diterima sama Allah. Apa ada? Yang tidak ada. Kita tidak tahu amalan mana di antara amalan kita yang diterima oleh Allah. Bisa jadi mungkin sholat kita yang dianggap kurang oleh Allah, puasa kita yang dianggap kurang oleh Allah, tapi kemudian disempurnakan dengan apa? Dengan tadi kita nyingkirkan sampah yang ada di masjid, kita nyingkirkan sampah yang ada di jalanan. Siapa tahu itu yang datangkan ridhonya Allah. Kita tidak tahu. Diceritakan suatu ketika Nabi Allah Daud alaihissalam, ya, pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperlihatkan tentang mizan, timbangan amal. Ya Allah,
Aku pengen melihat timbangan amal itu sebesar apa. Ingin diperlihatkan, minta diperlihatkan oleh Allah besarnya timbangan amal. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan timbangan amal itu kepada Nabi Allah Daud alaihissalam yang luasnya besarnya itu mulai dari 7 langit sampai dasar bumi. Luasnya mulai dari masyriq ilal maghrib, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Luasnya timbangan amal yang kelak kita itu amal kita ditimbang oleh Allah di yaumil hisab, hari perhitungan, hari pertimbangan amal. Itu timbangan amal itu satu timbangannya ya, itu luasnya besarnya dari ujung 7 langit sampai dasar bumi, minal masyriq ilal maghrib, mulai dari ujung timur hingga ujung barat. Maka ketika melihat luasnya timbangan amal al-mizan, Nabi Allah Daud alaihissalam ini diriwayatkan beliau pingsan karena kengeriannya. Fakhasya alaihi min haulih. Beliau pingsan karena ngerinya melihat timbangan amal yang seluas itu, yang sebesar itu. Kemudian beliau setelah siuman, setelah sadar, beliau mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, siapa yang sanggup untuk mengisi timbangan amal seluas ini? Siapa yang sanggup untuk mengisi timbangan amal sebesar ini? Siapa ya Allah?" Ini Nabi Allah Daud alaihissalam ngomong seperti itu. Ya, apalagi kita yang umurnya kisaran umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisar 60, 70, 80. Ini bagaimana caranya ngisi timbangan amal yang seluas 7 langit 7 bumi? Ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Ini bagaimana cara ngisinya? Nabi Allah Daud alaihissalam saja beliau sampai pingsan. Kenapa? Bingung mengisi amal soleh dengan timbangan yang seluas ini itu diisi dengan apa? Bagaimana? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, wahai Daud, inni idza raditu min 'abdi, sesungguhnya aku apabila sudah ridha kepada hambaku, malaktuhu lahu bitamrah wahidah." Kalau aku sudah ridha kepada seorang hambaku, maka malaktuhu lahu, aku bisa memenuhi timbangan amal yang seluas ini, yang sebesar ini, bitamrah wahidah, hanya gara-gara satu butir kurma. Bisa saja aku isi timbangan yang sebesar ini dengan satu butir kurma. Artinya ketika Allah ridha, jadi bukan karena banyaknya atau tidaknya, tapi ketika Allah ridha, sudah dapat ridhanya Allah, maka bisa saja Allah itu akan mengisi timbangan amal kita itu gara-gara satu biji kurma, atau gara-gara plastik sampah yang kita buang ke tempatnya, atau gara-gara ada paku di jalanan yang kita ambil kita buang di tempatnya, atau gara-gara ada batu kerikil yang nyandungi orang kita ambil taruh di samping jalan biar tidak ganggu orang lain. Bisa saja. Jadi kita jangan meremehkan amal yang kecil, jangan kita remehkan ya, jangan meremehkan amal baik yang kecil. Begitu pula sebaliknya, jangan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Alah, saya kan cuman melihat saja, tidak kedip cuman 1 jam ya kan? Wah, saya kan hanya mendengarkan saja, saya tidak ikut ngomong-ngomong, saya tidak ikut ghibah, saya cuma pendengar setia. Itu bukan cuman, karena bisa saja Allah kemudian menurunkan murkanya karena perbuatan tersebut. Jadi jangan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, dan jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau itu diremehkan, dilakukan terus menerus. La saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau diremehkan. Ya, saya kan hanya melihat, cuma tidak kedip 1 jam.
Saya kan hanya mendengar saja, tidak ikut berbicara. Ya, la tadhunanna annal ithma tukhtassu bihil qail dunal mustami'. Jangan engkau kira bahwasannya dosa itu hanya khusus untuk orang yang berkata-kata, orang yang menghibah, orang yang menggosip saja, sedangkan yang mendengarkan tidak berdosa. Jangan engkau mengira seperti itu. Fa innal mustami' syarikul qail. Sesungguhnya yang mendengarkan pun sama dosanya dengan orang yang berkata. Yang mendengarkan ya gosip-gosip, ghibah-ghibah, tapi mendengarnya khusyuk, maka sama dosanya. Jangan dianggap saya ini ya Allah hanya dengarkan tok, dia yang ngomong 1 jam. Maka dijawab malaikat, lah kalau engkau tidak ada yang mendengarkan, masa dia ngomong sendirian? Ya kan enggak. Karena engkau mendengarkan, maka dia terus ngomong, dia terus menghibah, maka dosanya sama, yang ngomong sama yang mendengarkan sama. Ya, jangan dikatakan hanya kemudian yang berbicara dia ya Allah. Nah, saya kan enggak, saya hanya mendengarkan, sama. Jangan kita remehkan ya perbuatan buruk walau sekecil apapun. Takut kepada Allah. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada yang namanya dosa besar apabila ditutup dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baginda Nabi SAW setelah turunnya ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka ketika setelah turun daripada ayat ini, maka Nabi SAW memperbanyak tasbih, fasabbih bihamdika, memperbanyak tahmid, wastaghfirhu, memperbanyak istighfar, innahu kana tawwaba, memperbanyak taubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Memperbanyak tasbih, subhanallah, berbanyak tahmid, wa bihamdihi, berbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, memperbanyak taubat, wa atubu ilaih. Maka setelah turun daripada ayat ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, beliau memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar dan taubat kepada Allah. Kenapa? Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau diperbanyak, ditutup dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Ya, maka jangan kita lalaikan. Di antara kebersihan, menjaga kebersihan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mudawamah alal wudu, untuk senantiasa menjaga diri dalam keadaan punya wudu. Ini diantara menjaga kebersihan, ya, kebersihan badan, kesucian jiwa. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita al-mudawamah alal wudu, ya. Bukan hanya ketika pandemi kemudian memperbanyak cuci tangan, perbanyak cuci muka, perbanyak cuci kaki. Nabi SAW sudah dari dulu mengajarkan memperbanyak wudu,
menjaga diri dalam keadaan senantiasa punya wudu. Dalam salah satu hadis nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al." Wahai Anas, apabila engkau mampu, engkau bisa untuk senantiasa dalam keadaan punya wudu, faf'al, maka lakukanlah. Kalau engkau bisa, engkau mampu, maka jagalah diri dalam keadaan punya wudu. Fa inna malakal maut idza qabada ruha 'abdin wa huwa 'ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Karena apabila malaikat maut ketika dia menjemput ruh seorang hamba, datang malaikat Israel menjemput ruh seorang hamba, wa huwa 'ala wudu'in, dan dia dalam keadaan punya wudu, kutibat lahu syahadah, maka ditulis baginya wafat dalam keadaan syahid. Wafat dalam keadaan syahadah, wafat dalam keadaan syahid. Ketika dicabut rohnya oleh Allah, meninggal, dia dalam keadaan punya wudu. Kenapa? Karena senantiasa jaga wudu, senantiasa tidak lepas daripada wudu. Batal wudu lagi, dia batal wudu lagi. Maka ketika roh dicabut oleh malaikat, dia dalam keadaan sudah punya wudu, maka dia meninggal dalam keadaan berpahala syahadah, berpahala syahid. Kan itu yang kita cari, wafat mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Tapi kan tidak bisa, malaikat itu kalau kita datang, malaikat Israel datang, kemudian di stop dulu malaikat sebentar. Kalau mau cabut, saya tak wudhu sebentar, 2 menit saja. Wah, ini tidak bisa, ini malaikat disuruh mandek sebentar, ya tidak bisa. Ya. Datang dalam keadaan apapun, on time, tepat waktu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesaat pun tidak akan diundur ataupun dimajukan, pas waktunya, on time. Jadi tidak bisa sebentar malaikat saya tak wudhu dulu, cabut kalau saya sudah punya wudhu. Nah, ini tidak bisa begitu. Ya kan, kalau bisa begitu kan enak. Kita tidak perlu jaga wudhu. Ya kan, tinggal kalau datang di bel, ya 2 menit lagi saya tak siap-siap, ya tidak bisa. Maka ketika kita dalam keadaan punya wudu, maka ketika datang malaikat maut dalam keadaan fujatan, tiba-tiba, itu kita sudah siap dalam keadaan punya wudu, maka insya Allah akan dicatat oleh Allah pahala syahadah. Nah, banyak manfaatnya ketika kita itu senantiasa menjaga wudu. Tidak hanya dapat pahala syahadah, bahkan ketika kita punya wudu, kita melihat Al-Quran, mungkin dipakai mainan anak-anak kecil, kita bisa langsung menyelamatkan. Ketika mungkin ada lembaran Al-Quran jatuh di bawah, kita itu sudah punya wudu, sudah suci, tidak bingung mau cari wudu lagi, tidak bingung cari kamar mandinya, tidak bingung cari tempat wudu, kita bisa langsung selamatkan. Bahkan disebutkan qala ba'dul arifin, dari nasihat para ulama-ulama salaf dulu, kaum arifin, ya, orang-orang yang soleh, dari nasihat-nasihat beliau, man dawama 'alal wudu, barang siapa yang dia mudawamah 'alal wudu, barang siapa yang dia senantiasa menjaga dirinya dalam keadaan punya wudu, akramahullahu ta'ala bisab'i khisalin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dirinya dengan 7 perkara. Allah akan memberikan dia kelebihan, 7 kelebihan, 7 perkara. Karena apa? Menjaga dirinya dalam keadaan punya wudu. 1, yang pertama, targhabul malaikatu fi suhbatihi. Malaikatnya Allah itu senang berada di dekatnya. Malaikat-malaikatnya Allah itu senang berada di dekatnya orang yang punya wudu. Sedangkan kan di antara atau di sekitar kita ini banyak malaikatnya Allah. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin.
Di sekitar kita ini ada malaikat-malaikat hafazah, malaikat-malaikat yang menjaga kita, malaikat rahmat, ada malaikat penjaga yang menjaga kita dari bala atau dari penyakit yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Itu dijaga oleh malaikat hafazah, penjaga, dihempaskan. Ada debu yang seharusnya tidak masuk ke mata kita, ini kan ditepis oleh malaikat hafazah. Wa inna alaikum lahafizin, karena memang diperintahkan oleh Allah, tugasnya menjaga. Kecuali memang debu itu memang ditujukan atau memang ditakdirkan untuk masuk ke mata kita, ya masuk. Tapi kalau tidak, maka ditepis oleh malaikat hafazah ini. Kiraman katibin, malaikat-malaikat itu mulia, malaikat-malaikat itu mencatat amal. Yang karim, yang mulia-mulia. Yang buruk dicatat buruk, yang benar catat benar, tidak bisa disuap. Kiram, malaikat yang mulia. Kalau di dunia mungkin yang benar dikasih fulus bisa jadi salah, yang salah kasih fulus, kasih duit bisa jadi benar. Tapi malaikat tidak bisa. Yang salah ya salah, yang benar ya catat benar. Ada malaikat yang mencatat, raqibun atid, malaikat yang senantiasa raqib, mengawasi, yang senantiasa atid, senantiasa menjaga, senantiasa hadir, tidak pernah absen. Raqibun atid, dua-duanya raqibun atid, yang kiri juga raqibun atid, bukan yang kanan raqib, yang kiri atid, bukan, karena ini bukan namanya. Ya, namanya kurang wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu nama malaikat raqibun atid ini. Dua-duanya raqibun atid, julukan raqibun atid, malaikat yang senantiasa yuraqib, senantiasa mengawasi, atidun, senantiasa hadir, karena tidak pernah absen. Tidak pernah malaikat raqibun atid ini absen. Makan dulu saya izin ya Allah, mau makan, mau minum, istirahat. Nah, tidak ada. Mau liburan Idul Adha ya Allah, tidak ada. Senantiasa hadir, senantiasa ada. Ya, hanya ketika dalam 3 keadaan, maka raqibun atid ini akan mundur. Ya, yaitu ketika masuk ke hammam, kamar mandi, ketika buang hajat, dan ketika ya, bersama istrinya. Orangnya bersama istrinya, ya, maka akan mundur ini malaikat. Tetapi malaikat hafazah tidak akan mundur, senantiasa hadir, senantiasa ada. Dan malaikat-malaikat ini akan senang, lebih senang, malaikat yang ada di sekitar kita ini, hafazah, malaikat pencatat amal, ini akan lebih senang ketika yang dijaga ini orang yang ahli wudhu, orang yang jaga wudhu. Ya kan? Sebagaimana kalau kita senang dekat dengan sahabat kita, maka seperti itulah malaikat yang ada di sekitar kita ini senang untuk berada di dekat orang yang ahli wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Ya kan, kadang kalau aras-arasan, wah wudhunya nanti, woi, tunggu aja kalau pas mau sholat baru wudhu. Nah, kalau begitu dirinya dalam keadaan tidak punya wudhu, dalam keadaan tidak suci. Nanti ada Al-Quran jatuh, bingung dia, loh, mau diapakan, mau dipegang, diselamatkan, dia tidak punya wudhu. Akhirnya pergi ke belakang dulu cari air. Kelamaan, itu Al-Quran sudah jatuh. Lihat Al-Quran dipakai mainan anak-anak kecil, nah dia bingung, mau menyelamatkan, mau nyentuh tidak bisa, karena tidak punya wudhu, bingung cari air dulu. Nah, coba kalau dia punya wudhu, kan enak, langsung bisa menyelamatkan. Kemudian yang kedua, wala yazalul qalamu rutaban min kadbi thawabihi, selama dia punya wudhu maka penanya malaikat basah dalam mencatat pahalanya, senantiasa basah dalam mencatat pahalanya selama dia punya wudhu. Jadi ketika seseorang dia berwudhu, pahalanya bukan hanya pas ketika berwudhu saja, tidak. Selama dia itu punya wudhu, itu pahalanya terus dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena itu termasuk amalan, termasuk amal soleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal sekecil apapun itu akan dicatat oleh Allah. Selama dia punya wudhu, maka akan terus dicatat. Dia batal, wudhu lagi, dicatat lagi pahalanya terus. Selama dia punya wudhu.
Ketika dia sudah tidak punya wudhu, dia tidak mau wudhu lagi, dibiarkan dirinya dalam keadaan tidak suci, maka berhenti penanya malaikat, tidak nyatet pahalanya, nunggu dia berwudhu lagi. Yang ketiga, wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihu, anggota tubuhnya akan senantiasa bertasbih kepada Allah. Anggota tubuh kita ini kan diciptakan oleh Allah. Ketika kita berwudu, ya, anggota tubuh kita ini dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci, itu terus bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, berzikir kepada Allah. Maka insya Allah dengan dia menjaga wudu, maka akan dijaga dari perbuatan maksiat. Ketika mata mau melakukan maksiat, maka dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena dia menjaga wudunya, matanya bertasbih kepada Allah. Ketika tangannya mau melakukan maksiat, dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena tangannya dalam keadaan bertasbih kepada Allah, karena punya wudu. Ketika kakinya mau bermaksiat kepada Allah, kakinya dalam keadaan punya wudu, bertasbih kepada Allah, dijauhkan daripada maksiat. Ya. Jadi ketika seseorang menjaga wudunya, anggota tubuhnya itu akan bertasbih kepada Allah, sehingga apa? Jauh dari perbuatan maksiat. Insya Allah dijaga oleh Allah. Jadi tidak hanya terhindar dari penyakit, tapi juga terhindar insya Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang keempat, wala tafutuhu at-takbiratul ula ma'al imam. Orang yang punya wudu tidak akan ketinggalan takbir pertama bersama imam. Datang ke masjid, sudah punya wudu, datang langsung sholat tahiyatul masjid, dia sudah punya wudu, langsung bisa nututi takbir pertama bersama imam. Coba kalau belum punya wudu, datang ke masjid, salawis terlambat, imam sudah amin, dia masih bingung cari tempat wudu. Apalagi mungkin kalau masjidnya besar, dia belum tahu tempat wudunya di mana. Wah, masih keliling dia cari tempat wudunya. Akhirnya apa? Bisa terlambat. Kalau seseorang sudah punya wudu, datang dari rumahnya, dia sudah punya wudu, dia sudah niat ibadah sholat berjamaah, ibadah hadir majelis di masjid, maka sudah siap, sudah dapat niat dari rumah, sudah dalam keadaan suci, datang ke masjid, masih ada waktu bisa tahiyatul masjid, bisa nututi takbir pertama bersama imam. Nah, tapi kalau tidak punya wudu, dia masih bingung cari tempat wudunya. Ya, sudah kehilangan berapa itu waktunya? Belum lagi kalau pas terlambat dia datangnya. Nah, jadi ketika seseorang dia menjaga diri dalam keadaan punya wudu, paling tidak dia itu tidak akan ketinggalan daripada sholat berjamaah. Wa idza nama ba'atsallahu ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Kemudian yang kelima, ketika seseorang menjaga wudu, dia ketika tidur Allah akan menyuruh, memerintahkan malaikat untuk menjaga dirinya dari keburukan manusia dan jin ketika dia tidur. Min syarri tsaqalain. Ya, Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga dia dari keburukan jin dan manusia ketika dia tidur. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ya kan di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas itu keburukan manusia, keburukan jin itu datangnya itu di malam hari, kadang datangnya di malam hari. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan ghasiq, keburukan malam, idza waqab, apabila tambah gelap. Jadi ketika malam tambah gelap, ini keburukan, baik keburukan jin, keburukan manusia, sihir, itu akan datang. Ya kan? Mana ada pencuri yang datang waktu siang bolong? Kan tidak ada. Pencuri itu kalau datang masuk ya ketika ngendap-ngendap di waktu gelap malam. Sihir ketika datang lebih banyak di waktu malam hari. Makanya kan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kita diajarkan sebelum tidur baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab turunnya ini ayat Al-Falaq dan An-Nas itu karena beliau
pernah kena sihir. Pernah kena sihir, yang mana menjadi sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas untuk dibaca sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur. Nah, kenapa? Untuk menjauhkan daripada buruknya sihir, buruknya mata jahat, ya, keburukan manusia dan keburukan jin. Dijaga oleh Allah. Dan diantaranya juga menjaga diri dalam keadaan punya wudu. Wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakaratul maut. Yang keenam, Allah akan memudahkan untuknya sakaratul maut ketika dia akan wafat. Sakaratul maut nazak, dia akan dijaga oleh Allah. Dan yang ketujuh, dia akan berada di dalam jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah keamanannya dari setiap keburukan. Itu diantara orang-orang faedahnya orang-orang yang menjaga diri dalam keadaan punya wudu. Maka oleh karena itu hendaknya mari kita amalkan sebisa mungkin menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita senantiasa dalam keadaan punya wudu. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, dari segala keburukan, khususnya dari wabah Covid ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.